Jokowi kecanduan hilirisasi. Jokowi bakal gaet 195 pemimpin dunia. Hitung-hitungan yang saya miliki, 70% bahan-bahan untuk litium baterai itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Sehingga apa? Akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah. Dimulai dari dunia pertambangan. Ada betul-betul transformasi besar ekonomi yang ada di negara kita. Kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPMPTSB seluruh Indonesia, Bapak Presiden, mengharapkan agar kebijakan ini sekalipun kita ditekan dari sana sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus. Termasuk dengan WTO, Bapak Presiden. Jadi mereka mengatakan bahwa negara-negara kita jangan diatur-atur. Halo sahabat Bagi Media, tidak heran mendengar kabar ini. Indonesia memang sedang moncer-moncernya disorot dunia. Berawal dari nikel, lama-lama Jokowi ketagihan sampai semua komoditas di stop. Bahkan yang terbaru ini, niat Jokowi untuk menyetop timah sudah digaungkan di kalangan elit global. Jokowi akan get 195 negara untuk menjadi pelopor hilirisasi timah. Jokowi get seluruh pemimpin dunia agar mendukung Indonesia menjadi negara maju. Langkah ini tentunya sudah dipertimbangkan matang-matang oleh Jokowi. Eropa sudah pasti tidak terima mendengar hal ini. Karena semakin banyak negara maju, semakin banyak pula saingan Eropa di kancah global. Bahkan kalau Eropa bersaing dengan Indonesia, sudah pasti mereka akan kewalahan. Dengan adanya hal ini, membuat mereka melakukan hal-hal aneh yang cenderung membuat mereka kelihatan resah kepada Indonesia. Langkah yang dilakukan Presiden Jokowi tentunya sudah sangat tepat untuk menggandeng pemimpin dunia agar ikut mendukung Indonesia melakukan hilirisasi timah. Sahabat Bagi Media, Presiden Joko Widodo atau sering dipanggil Pade berencana untuk melarang ekspor komoditas tambang mentah termasuk timah. Hal ini menyusul kesuksesan dari larangan ekspor biji nikel pada 2020 lalu. Suksesnya nikel membuat Jokowi kecanduan untuk melakukan hilirisasi. Kebijakan larangan ekspor timah ini tak lain untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan menghentikan ekspor timah, maka diharapkan fasilitas pengolahan dan pemurnian timah di dalam negeri bisa semakin berkembang, seperti halnya smelter nikel. Guna menggencarkan pembangunan smelter timah di dalam negeri, pemerintah berusaha untuk menggait pemain global agar berinvestasi di Indonesia. Maksud Jokowi menggait pemimpin dunia adalah ini jawabannya. Jokowi akan merayu pemimpin dunia agar berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM, Ridwan Jamaluddin. Menurut Ridwan, komoditas hilir timah sendiri banyak digunakan untuk produk akhir, misalnya untuk komponen elektronik, mobil listrik, handphone, dan komputer. Hal tersebut tentunya cukup berbeda apabila dibandingkan dengan bauksit yang diolah menjadi batang aluminium. Sahabat Bagi Media, seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa pelarangan ekspor timah mengarah kepada tin anode atau dalam hal ini timah batangan dengan kualifikasi 99,99% atau SN 99,99%. Hal itu disampaikan langsung oleh staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara, Irwandi Arif. Namun, pelarangan ekspor timah dengan jenis tersebut belum akan diberlakukan. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang membentuk tim kelompok kerja timah untuk menganalisa jenis timah mana yang akan dilarang ekspor. Irwandi menyatakan
bahwa Presiden Jokowi sedang menunggu hasil dari Pokja Timah tersebut. Wah, semoga langkah ini berhasil. Sahabat Bagi Media, lalu apakah dengan cara-cara ini benar-benar membuat Indonesia menjadi negara maju? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra!